Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 17 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak tahan dan tidak mau menderita. Itulah pengalaman umum manusiawi kita. Ada orang yang maunya serba enak, tidak bayar, dan tidak usah banyak kerja. Ada juga karyawan, ketika masih dikontrak sangat rajin. Tetapi begitu diangkat menjadi pegawai tetap, orang itu mulai onar dalam kinerjanya. Datang telat, atau sekurang-kurangnya hanya untuk fingerprint, lalu pergi entah kemana, dan siang-siang baru muncul lagi untuk fingerprint saat pulang, dan masih banyak lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap tidak mau sengsara dan hanya suka enaknya saja ternyata juga dapat menghinggapi para murid Kristus. Ketika Yesus menyatakan apa yang akan terjadi dengan dirinya, yakni akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Dalam Injil hari ini, Yesus mewahyukan dirinya sebagai Mesias atau Kristus. Tetapi Mesias yang harus menderita sengsara, namun akan bangkit sesudah hari ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus akan sengsara, wafat, dan bangkit tidak masuk ke dalam pikiran para murid pada waktu itu. Petrus dan teman-teman seolah mau berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kami ini mengikuti Engkau bukan untuk menderita, bukan untuk bernasib celaka, tetapi kami ingin senang dan mulia. Kami ingin menjadi orang yang dihormati." Namun Yesus kemudian menghardik Petrus dengan kata-kata yang sangat keras, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat tegas mengatakan hal tersebut.
Namun nampaknya Petrus yang dengan lantang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias belum sepenuhnya paham. Ia tidak paham apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Mesias. Semuanya terbukti lewat tindakan Petrus yang menegur Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa ia harus menanggung segala penderitaan dan ditolak, lalu ia dibunuh. Itu artinya Petrus belum sepenuhnya mengerti tentang arti dari Mesias. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, terkadang kita sama seperti Petrus yang ragu dan belum mengenal Yesus secara lebih mendalam. Kita tentunya memiliki pandangan masing-masing tentang Yesus. Sebagai seorang Kristiani, tak bisa disangkal bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh Mesias. Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang mau menderita sengsara dan wafat demi menebus segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikutnya harus sungguh-sungguh meyakini hal tersebut. Kita tidak boleh lagi meragukan hal itu. Maka dari itu, marilah kita mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Marilah kita juga dengan berani melaksanakan segala kehendak-Nya dan rela menderita dalam hidup sama seperti Yesus Sang Mesias Agung. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga dalam keseharian hidup kami semakin memahami dan mengenal Yesus Putra-Mu dengan mau setia mengikutinya dan berani untuk menderita dalam hidup ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.